Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Realme C2. Masalahnya ini bisa disentuh tapi hanya sebagian, alias ada masalah di touchscreen. Coba kita lihat di sini. Tadi kita sudah sempat mengecek, yang bermasalah itu bagian atas ini. Untuk menarik status bar itu susah sekali ini. Nggak bisa ya bagian atas. Intinya itu, bagian atas ini touchscreen-nya rusak. Bagian bawah sini normal, atas sebelah sini sedikit rusak. Nah ini kadang juga menyentuh sendiri tuh, dia gerak-gerak sendiri ya, kadang menyentuh sendiri, kemudian yang atas ini rusak. Untuk HP Realme C2 ini kebetulan dia masih menggunakan touchscreen, jadi touchscreen-nya itu bisa dibelah. Wah, ini HP-nya gerak-gerak sendiri. Kita sediakan touchscreen penggantinya. Ini adalah untuk Realme C2 atau Oppo Astuka, sama saja. Oke, langsung saja kita bongkar. Wow, ternyata bautnya nggak ada sama sekali ya. Udah dilepas, nggak dipasang lagi nih kelakuan. Nggak ada bautnya sama sekali nih HP. Kita angkat aja. Keras sekali ya menarik baterainya, tapi ini sudah terlepas. Oke, mesin sama baterai sudah kita lepas. Langkah berikutnya adalah kita gunakan ini namanya LCD separator. Kita nyalakan. Jadi LCD separator ini bisa diatur suhunya mau sampai ke berapa derajat. Kemudian nanti LCD-nya kita letakkan di atas seperti ini. Supaya LCD-nya panas, kemudian lemnya meleleh, nanti kita bisa lepas antara LCD dengan frame. Kita tunggu, ini prosesnya agak lama. Saya setting di 90 derajat. Oke, tinggal kita tunggu sampai 90 derajat ya, paling enggak menunggu sampai kurang lebih 5 menit. Ini juga ada vakumnya, ini adalah tombol vakum. Jadi ketika vakum nyalakan ini disedot ke bawah, jadi ini HP-nya nggak bisa digerakkan ya. Ini sudah tervakum. Kita tunggu kurang lebihnya itu 5 menit. Baik, setelah menunggu kurang lebih 5 menit, sekarang saatnya kita lepaskan LCD dari framenya. Kita matikan vakumnya, kita matikan separator. Panas ini ya. Kita coba angkat, bisa LCD dengan frame. Untuk LCD dengan framenya sudah terpisah seperti ini. Berikutnya akan kita coba dulu, karena ini adalah berisiko ya, salah langkah juga LCD-nya akan mati. Kita coba apakah LCD-nya masih menyala dengan baik atau tidak. Bergetar, menyala. Kita tunggu apakah dia masih penuh, gambarnya masih bagus semua atau tidak. Ini kita tadi gunakan bantuan plastik ya. Jadi untuk proses penggantian touchscreen itu harus sangat hati-hati, karena salah langkah sedikit saja nanti akhirnya LCD rusak. Mau nggak mau kita harus ganti satu set dengan LCD. Ya, ini LCD-nya masih bagus ya. Nanti kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini kebetulan untuk touchscreen-nya ini modelnya solderan ya, maka mau nggak mau kita harus lepas dulu solderannya, baru kita lakukan pemisahan antara LCD dengan touchscreen. Oke, kita ke meja solder. Plastik pelindungnya kita buang dulu. Bawah sini kita kasih alas seperti ini ya. Kita dikasih alas seperti ini. Kita kasih alas plat supaya LCD-nya tidak terlalu panas saat kita melakukan penyolderan. Berikutnya kita kasih flux. Dan kita lepas solderannya. Ya, solderan sudah terlepas seperti ini. Kita pisahkan juga ya, apa namanya ini,
touchscreen dengan LCD-nya ini merekat, harus kita pisah. Setelah terpisah, kita lanjut memisahkan antara LCD dengan touchscreen-nya. Jadi ini untuk memisahkan LCD dengan touchscreen-nya, karena ini menyatu ya. Ini kan LCD-nya di bawah, touchscreen-nya di atas, itu kan disatukan ya, itu gabung ya. Harus kita pisahkan dulu. Kita letakkan di atas LCD separator seperti ini. Suhunya kita setting di 85 saja. Dan kita siapkan, ini adalah kawat khusus pemisah LCD. Saya gunakan merek Sunshine. Caranya seperti ini. Kita vakum, kita nyalakan. Setelah vakum menyala seperti ini kan dia udah nggak gerak ya, karena di vakum ke bawah. Baru kita lakukan proses pemisahan LCD dengan touchscreen. Ini harus sangat hati-hati. Kita mau mulai dari mana ini? Kita akan coba pisah dari bagian atas saja. Kita balik. Dan kita nyalakan lagi. Kawatnya kita masukkan di sela-sela LCD dengan touchscreen. Harus hati-hati. Baik, di sini touchscreen dengan LCD-nya sudah terpisah. Jadi ini touchscreen-nya sudah sendiri, LCD-nya sudah sendiri. Langkah berikutnya adalah kita bersihkan lem OK yang ada pada LCD. Cara membersihkannya ada beberapa metode, salah satunya adalah menggunakan alat seperti ini ya. Ini adalah pembersih OK dari mekanik. Kita nyalakan. Kita lakukan pembersihan lem OK. Setelah bersih, hasilnya seperti ini ya. Ini udah bersih. Kita siapkan touchscreen yang baru ini. Ini akan kita hubungkan dulu seperti ini ya. Kita coba solder, kemudian kita tes apakah ini touchscreen yang baru normal atau tidak. Percuma ya kalau kita udah pasang rapi ternyata touchscreen yang baru juga bermasalah. Setelah disolder, ini penampakannya seperti ini ya. Ini belum kita satukan, akan kita tes dulu. Kita nyalakan apakah touchscreen yang baru ini normal atau tidak. Ini sudah menyala. Kita coba sentuh. Ya, alhamdulillah merespon. Sentuh bagian atasnya. Ya, dia juga merespon. Ya, ini atas juga merespon dengan baik. Kita coba gunakan untuk mengetik dulu. Ya, untuk mengetik normal, untuk pindah-pindah aplikasi juga normal. Saya kira ini touchscreen tidak bermasalah. Langkah berikutnya adalah kita lepas lagi. Solderan touchscreen-nya kita lepas. Sudah kita pisahkan lagi. Poin penting untuk perlu diketahui teknisi ataupun user, ada teknisi
yang dia itu tidak menyatukan lagi antara LCD dan touchscreen kayak gini, langsung dilem ke frame itu bisa, cuma hasilnya itu kurang bagus. Warna LCD-nya berubah, kontrasnya berubah, kemudian LCD-nya jadi mudah berdebu juga, mudah kotor ya, mudah pecah juga itu. Jadi saran saya ya harus kita satukan lagi. Satukannya itu dengan lem OK. Kita punya lem OK lembaran seperti ini ya. Ini contoh lem OK-nya. Ya, ini karakternya seperti double tip, bolak-balik. Jadi kayak gini contohnya. Ini kan belum kita lepas ya pelindungnya, kita taruh tengah kayak gini. Ini juga di atasnya kayak gini. Nanti dia akan menyatu lagi. Ini adalah contoh lem OK lembaran. Ini kita punya merek Mekanik. Untuk kali ini kebetulan touchscreen-nya ini sudah satu set lem OK. Jadi saya beli touchscreen, tapi ini sudah ada lem OK-nya. Jadi tidak perlu kita tambahi lem OK lagi ya. Tinggal kita tempel lem OK yang ada di sini. Caranya seperti apa? Yang pertama, kondisi LCD harus dalam keadaan benar-benar bersih. Akan kita coba bersihkan lagi ya. Ini sudah ada debunya. Dan kita pasang LCD ke frame seperti ini ya. Kita posisikan LCD dengan frame sudah seperti ini. Berikutnya adalah kita buang plastik pelindung OK-nya. Ini pelindung depannya, buang sekalian nggak apa-apa biar gampang. Kemudian pelindung OK, ini ada pelindung OK di baliknya ya. Ini plastik pelindung OK-nya juga kita buang. Dan kita tempelkan LCD dengan touchscreen dengan hati-hati ya, harus benar-benar presisi. Setelah ada bagian yang menempel seperti ini, walaupun sedikit, ini sudah bisa kita lepas ya. Nah, ini kan sudah mulai ada yang menempel. Kita tempelkan perlahan. Ini sebenarnya menempel seperti ini bisa menggunakan mesin laminating LCD, tapi kebetulan saya belum punya mesinnya, jadi saya masih menggunakan cara manual. Setelah disatukan touchscreen dengan LCD menggunakan lem OK, ini kan belum bersih. Langkah berikutnya kita letakkan di mesin bubble remover. Ini kita gunakan merek Nasan. Suhunya kita setting di 90 sambil kita nyalakan kompresor. Tunggu mesin bubble removingnya bekerja paling enggak sekitar 5 menit, nanti baru kita keluarkan LCD dari mesin bubble removing. Sambil kita nyerpis hardware ya, ditunggu user. Kita tunggu kurang lebih 5 menit. Ini sudah nyala satu hardware punya user. Jadi kita lanjut servis. Ini saya rasa cukup, kita tinggal keluarkan coba dari bubble remover. Dan ini hasilnya ya, udah bersih, nggak ada gelembung-gelembung lagi. Tinggal kita pasang. Ini touchscreen-nya kita solder lagi. Panjang prosesnya, tapi ya begitulah. Setelah disolder seperti ini ya,
Jangan lupa kita bersihkan. Kemudian kita pasang plastik pelindungnya supaya tidak short atau grounding. Kalau sampai grounding nanti touchscreen-nya bisa kacau. Pasang plastik pelindung seperti ini ya, supaya ini tidak menyentuh ke frame, nanti jadi grounding kalau dia menyentuh ke frame ya. Udah selesai. Langkah berikutnya tinggal kita lakukan lem LCD dengan frame. Kita gunakan lem LCD merek mekanik warna hitam. Kita press menggunakan pengepres LCD, bisa juga menggunakan karet gelang. Saya agak buru-buru ya karena ditunggu user itu. Jadi ini tinggal kita tunggu prosesnya kurang lebih ya 1 jam ya, sampai dia benar-benar kering, nanti baru kita rakit, kita rapikan. Baik, kita lanjutkan. Ini sepertinya sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam ya, tadi saya istirahat pulang. Sekarang tinggal coba kita cek seperti apa HP-nya. Ini tadi emang masuk nggak ada bautnya ya, jadi ini tidak saya pasangkan baut. Mungkin sudah dilepas sama pemiliknya atau mungkin sudah masuk servisan tapi cuma dibongkar, saya nggak tahu. Kita pasang nanti saja. Oh, ini lepas ternyata. Nyalakan lagi. Sepertinya nanti ini harus dicarikan baut ya. Kita pasang nanti saja. Kita cek dulu HP-nya apakah dia normal atau tidak. Baik, HP-nya sudah menyala. Coba kita sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disentuh merespon. Ya, kita sudah bisa narik status bar bagian atas. Sudah nggak ada masalah ya. Sudah normal semua. Tadi jadi masalahnya dia bagian atas nggak bisa disentuh, terus dia kadang nyentuh-nyentuh sendiri. Ini sudah kita ganti ya. Ini touchscreen yang lama sudah kita lepas. Kita ganti hanya touchscreen-nya saja tanpa ganti LCD. Kita gantinya itu kita satukan lagi dengan lem OK ya, jadi ini bisa lebih rapi. Nanti tinggal kita pasang, carikan baut, kita rapikan bagian belakang. Seperti itulah cara saya mengganti touchscreen layar HP. Jadi layar HP memang diganti touchscreen-nya aja itu bisa. Kalau yang HP-HP sekarang itu gelas itu diganti juga bisa itu. Kita juga masih ada itu servisan Redmi 7, kasusnya sama persis, LCD-nya normal tapi touchscreen-nya bermasalah. Nanti kita kerjakan tapi sepertinya tidak kita buatkan video ya, cukup video ini saja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.